bangkai burung ini halal bagiku, haram bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semuanya kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan keluasan rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kemanfaatannya lebih baik dan sedulur sedaya menjadi jembatan kebaikan untuk banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh sufi, ya, tokoh sufi. Sufi adalah tokoh sufi. Sufi adalah orang ahli tasawuf, ya. Jadi disebut sufi. Jadi sufi itu bukan kok artinya suka film, itu bukan. Tapi sufi yang kita maksud adalah seorang tokoh tasawuf yang kita perlu banyak mengambil hikmah dari para tokoh-tokoh sufi itu. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada abad ke-2 Hijriah ada beberapa tokoh sufi yang cukup terkenal. Ada di situ Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Fudail bin Iyad, dan kemudian ada Abdullah bin Mubarak. Ketiganya termasuk tokoh sufi pada abad kedua yang cukup terkenal, ya, cukup terkenal pada saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah dari seorang Abdullah bin Mubarak. Apa yang menarik dari seorang Abdullah bin Mubarak adalah beliau adalah seorang sufi, tetapi beliau sangat kaya raya. Seorang sufi, ahli tasawuf, tetapi dia sangat kaya raya karena beliau termasuk pedagang yang sangat sukses. Nah, ini cukup menarik untuk kita ceritakan, kita ambil hikmah dari beliau. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, pada satu kesempatan ayah dari Fudail bin Iyad, beliau memiliki satu kemuskilan, ya, kemuskilan terhadap Abdullah bin Mubarak. Maksudnya ada ketidakcocokan, sehingga beliau memberanikan diri bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Hai Abdullah bin Mubarak, Anda adalah seorang sufi. Anda orang yang selalu mengajak kita semuanya untuk berzuhud, ya, untuk berwarok, untuk istilahnya hanya DDP kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Anda sendiri begitu kaya raya?" Nah, saat itu pertanyaannya seperti itu. Nah, oleh Abdullah bin Mubarak kemudian dijawab, "Kekayaanku ini, usahaku ini, kerja kerasku ini, satu adalah dalam rangka menjaga harga diriku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta bendaku aku gunakan sebagai jalan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar jawaban yang seperti itu, kemudian ayahanda dari Fudail bin Iyad, beliau bisa menerima dengan argumen dan penjelasan dari Abdullah bin Mubarak. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, Abdullah bin Mubarak ini kaya raya, pedagang yang sangat terkenal sekali. Namun demikian, beliau juga sangat terkenal dengan kedermawannya. Lomane sangat luar biasa. Sehingga seorang Ismail bin Ayyas, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mubarak itu orang yang sangat-sangat luar biasa dalam sedekah. Termasuk dalam hal beliau memberikan penghormatan kepada para tamu-tamunya. Dan tamu-tamu beliau setiap hari itu sangat banyak sekali. Dan semua dijamin istilahnya dihormati dengan ya hormatan tempat yang baik, makanan yang baik, lauk-lauk, snack yang baik, daharan yang luar biasa baiknya. Jadi setiap hari itu Abdullah bin Mubarak itu selalu memasak masakan yang luar biasa.
Jadi mungkin kalau sekarang tiap hari mungkin tongseng terus gitu kan. Tongseng terus. Ditujukan apa? Untuk memberikan penghormatan. Sedangkan beliau sendiri, Abdullah bin Mubarak sendiri, sepanjang tahun beliau selalu berpuasa. Luar biasa. Terkadang kita semuanya kalau nyuguh tamu itu kan ya sesuai. Kalau kita puasa ya tamune dijak poso pisan gitu ya. Abdullah bin Mubarak tidak. Tetap dimasakkan dengan masakan-masakan yang lezat. Nah, itulah satu dari semenggal cerita kedermawanan seorang Abdullah bin Mubarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan satu kisah juga tentang Abdullah bin Mubarak yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Abdullah bin Mubarak merencanakan, sudah menyiapkan dana untuk beliau melaksanakan haji. Ya, beliau melaksanakan haji untuk yang kesekian kalinya. Nah, pada saat itu persiapan sudah disiapkan, kemudian beliau berangkat dengan beberapa sahabat, dengan teman-teman dan lain sebagainya, bersiap untuk menuju berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan beliau kemudian sejenak istirahat sejenak, kemudian secara tidak sengaja beliau melihat ada burung mati di tengah jalan, atau bangkai burung di tengah jalan. Kemudian bilang, oh itu baiknya bangkai burung itu baiknya dipinggirkan, ditaruh di tempat sampah biar tidak mengganggu orang. Nah, kemudian bergegas para santri kemudian berdiri dan mengambil burung itu, setelah itu ditaruh di tempat sampah. Nah, ketika itu terjadi, kemudian Abdullah bin Mubarak melihat sesuatu yang luar biasa. Beliau melihat ada seorang wanita, ya, seorang wanita keluar dari rumah reot yang ada di sebelah tempat sampah di mana bangkai burung itu dibuang. Wanita itu kemudian keluar. Setelah keluar, kemudian mengambil bangkai burung tersebut. Nah, melihat hal itu, kemudian Abdullah bin Mubarak mendekat kepada si wanita ini. Hai ibu, apa yang kau lakukan dengan bangkai burung tersebut? Kemudian si wanita bicara, sudahlah kamu pergi sana. Kamu tidak perlu bertanya apa yang akan aku lakukan terhadap bangkai burung ini. Sudah pergilah. Melihat jawaban yang seperti itu, Abdullah bin Mubarak semakin bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita ini? Kemudian secara pelan-pelan diajak ngobrol pelan-pelan, akhirnya si ibu ini mau jujur kepada Abdullah bin Mubarak. Apa yang disampaikan oleh wanita miskin ini? Beliau bilang, aku punya 3 anak laki-laki yang sudah 3 hari tidak makan. Sepertinya bangkai burung ini halal bagiku, haram bagimu. Itu si ibu itu menjawab seperti itu. Melihat jawaban, mendengar jawaban yang seperti itu, Abdullah bin Mubarak terketuk pintu hatinya. Kemudian tiba-tiba apa? Kemudian tiba-tiba Abdullah bin Mubarak kemudian membuka jubahnya, mengambil uang dari sebelah kanan dari sisi dalam jubahnya, dikeluarkan uang, diambil dari sebelah kanannya juga, dikeluarkan uang. Tapi tidak seperti Kanjeng Dimas gitu kan, bukan seperti itu. Dikeluarkan. Itu adalah bekal Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan haji. Dikeluarkan semua. Ini untukmu, ini untuk kecukupan hidupmu dan keluargamu. Biaya hajiku aku gantikan untuk kebutuhanmu. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian setelah itu sahabat dan beberapa santri tetap melanjutkan hajinya, dan Abdullah bin Mubarak pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, ketika haji sudah selesai, kemudian ada sahabat beliau yang melanjutkan haji, kemudian pulang haji dan menemui Abdullah bin Mubarak. Yang disampaikan sahabat tersebut adalah beliau memberikan ucapan selamat kepada Abdullah bin Mubarak. Ya Abdullah bin Mubarak, selamat.
kamu telah melaksanakan haji dengan baik dan mabrur. Pada saat itu Abdullah bin Mubarak kaget. Bagaimana aku melaksanakan haji? Wong aku pulang, yang melaksanakan haji kamu, saya pulang, saya nggak ke Makkah, saya nggak melaksanakan haji. Pada saat itu kemudian sahabat ini berkata, pada waktu itu aku melihat ada seseorang yang badannya sama seperti kamu, wajahnya seperti kamu, sedang melaksanakan haji bersama dengan kami. Wah, masa? Jawab Abdullah bin Mubarak, masa? Wong saya di rumah aja kok. Kemudian sahabat itu meneruskan ceritanya. Setelah aku melihat itu, kemudian aku bertanya-tanya di dalam hati. Sampai aku berpikir lama-kelamaan, kemudian aku tertidur. Di dalam tidur, aku dijumpai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah bercerita kepadaku bahwa sejak Abdullah bin Mubarak memberikan uang itu kepada si fakir miskin itu, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melaksanakan haji dengan membo Abdullah bin Mubarak. Dan itu akan dilakukan setiap tahun oleh malaikat tersebut. Dan pahala dari haji malaikat tersebut diberikan kepada Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah, cerita yang sangat luar biasa dari seorang sufi Abdullah bin Mubarak. Beliau merelakan perjalanan hajinya ditunda untuk bisa membantu seorang wanita miskin yang sudah beberapa hari tidak makan. Dan itu memberikan keberkahan yang sangat luar biasa bagi seorang Abdullah bin Mubarak. Sedulur sedaya rahimakumullah, apa makna dari cerita ini yang bisa kita ambil? Pertama, kalau dari kisah kita bisa mengambil makna bahwa ternyata ada beberapa hal yang mungkin halal bagi orang lain, tetapi bagi kita haram. Seperti halnya tadi daging bangkai tadi, bangkai itu hukumnya haram kalau kita makan. Tetapi bagi orang-orang tertentu bisa jadi bangkai itu halal. Karena apa? Dalam keterdesakan, ketidakadaan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali hanya itu, maka itu halal. Tapi kalau dalam fi waqtil ikhtiar, seperti kita dalam keadaan yang kita ikhtiar, maka itu haram. Satu. Kemudian yang kedua, bersedekah kepada seorang fakir miskin itu sangat utama dibandingkan ketika melaksanakan haji, yang haji itu jatuhnya sudah sunnah. Artinya apa? Memang lebih dianjurkan seseorang yang sudah berhaji, hartanya lebih baik untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berbagi dengan sesama, daripada untuk melaksanakan haji kembali. Namun ya, perlu kita semua beda-bedakan. Haji berulang kali yang seperti itu tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya tidak lebih baik daripada sedekah. Tetapi boleh dan tetap baik kita berhaji setiap tahun. Walaupun ya kalau tiap tahun Indonesia nggak boleh. Karena regulasinya apa? Regulasinya orang yang sudah berhaji 10 tahun ke depan udah nggak boleh berhaji lagi. Itu regulasi pemerintah Indonesia seperti itu. Bahkan kalau pemerintah Saudi itu lebih ketat lagi, gitu kan, lebih ketat lagi. Namun yang kita sampaikan bahwa kita mau sering berhaji, berumroh, monggo, tetapi jangan sekali-kali kita melupakan sedekah kita kepada sekitar kita. Nah, itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mari kita jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita benar-benar menjadi jalan atau cara kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta yang Allah titipkan menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kisah Abdullah bin Mubarak ini. Mari kerja tetap semangat. Untuk apa tujuan kita?
menjaga harga diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa? Untuk kepentingan ibadah kita. Banyak berbagi, banyak bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.